siang, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muradi dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan, kelas A, angkatan 2020, Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang. Ya, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema bagaimana sih kita menerapkan atau mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan masyarakat. Oke, saya di sini tidak sendirian, saya bersama warga. Rahman. Saya dari Gintung Salam, dan saya adalah petani bayam, petani bawang dayak dan pisang-pisangan. Alhamdulillah kebun kami adalah 500 meter. Dan kembali ke pertanyaan. Ya. Jadi begini Kang, menurut Akang, Kang Ajis ya, Pancasila itu apa sih Kang? Pancasila itu adalah ideologi dasar negara. Jadi patokan atau apa ya, batas-batas dasar negara kita. Pancasila itu adalah tujuan bernegara. Jadi kan ada tiga syarat untuk menjadi negara itu. Yang pertama ada wilayahnya, yaitu tanah gitu kan, ada tanahnya, ada rakyatnya, ada pemimpinnya. Nah, namun di Indonesia itu ada 4: tanah atau wilayah gitu kan, rakyat, pemimpin, dan ideologinya. Oke Kang, terima kasih. Jadi Pancasila itu sebagai landasan dasar kita Dasar untuk berkenegaraan. ya. Jadi begitu, oke, mantap. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya Kang, sebelum adanya Pancasila, kapan sih adanya Pancasila itu Kang? Pancasila itu dirumuskan tanggal 1 Juni 1945. Namun disahkannya Pancasila itu pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, tapi kalau kita baca dari buku Menggali Pancasila karya Wawan Tunggul Alam yang berisi pidato-pidatonya Soekarno, di situ dijelaskan oleh Soekarno bahwa sebetulnya Pancasila itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Jadi jauh di tanah Nusantara itu Pancasila sudah ada, namun tanpa nama. Jadi masyarakat kita itu sebetulnya sudah terbiasa dengan adanya Pancasila. Nah, ketika perumusan Pancasila itu awalnya Soekarno mengusulkan 3 konsep. Yang pertama Ekasila, yang kedua Trisila, dan yang ketiga Pancasila. Dan yang disetujui adalah Pancasila. Oke. Jadi sangat berkesan juga ya histori Pancasila ini. Sebelum terbentuknya itu berarti masyarakat sudah menggeluti apa yang namanya Pancasila, tapi belum direalisasikan penamaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang. Jadi kita nih sebagai warga Indonesia kan sudah berpancasila gitu. Banyak orang-orang yang mengakui Pancasilais tapi tidak dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mengamalkan dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, itu bagaimana tanggapan Akang sendiri? Menurut saya itu adalah kalau ada penyimpangan dari Pancasila itu, menurut saya pertama itu kesalahan orangnya, individunya. Yang kedua adalah kesalahan pendidikannya. Dan seharusnya pengamalan Pancasila itu sudah ada sejak dalam pendidikan, lingkungan sekolah, seperti poin-poin yang berketuhanan, berkeadilan, dan beradab gitu kan. Berkeadilan, adil dalam berpikir, dan adil dalam bertindak. Jadi jelas banget ya gitu. Bagi orang-orang yang mengakui Pancasilais nih, tapi dalam kehidupan tidak mengamalkannya, itu bisa didengar sih pendapat Kang Ajis tersebut. Nah, oke, selanjutnya Kang, saya boleh nanya lebih dalam kan? Boleh. Oke. Nah, jadi gini Kang, menurut Akang dari nilai-nilai Pancasila, sila keberapa yang sudah diterapkan di dalam lingkungan hidup? Sila keberapa yang sudah diterapkan dalam lingkungan hidup? Yang pasti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu diterapkan. Sebetulnya 5 poin dari Pancasila itu sudah diterapkan di dalam kita bernegara. Cuman masih ada yang sedikitnya tidak menerapkan 5 poin itu. Seperti halnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada yang sekarang gini, kita lihat di Karawang UMR berapa, di kota lain berapa.
Itu kan perbedaan itu kan artinya tidak berkeadilan, tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya jika di Indonesia, di Karawang UMR itu 4 juta, jadi kota-kota lain pun sama. Bensin di sini 6.000 per liter, jadi kota-kota lain pun sama. Itu yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu ya. Jadi yang namanya keadilan di negeri ini belum terrealisasikan lagi gitu ya. Masih banyak yang melanggar dalam sila kelima tersebut. Nah, lantas kenapa kan kalau misalkan kita udah mengetahui nilai-nilai Pancasila, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita? Kenapa sih itu? Itu penting pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita, karena sebetulnya Pancasila itu fleksibel. Kita mau berideologi apapun, Pancasila itu fleksibel. Pancasila tidak menolak sosialis, Pancasila tidak menolak komunis. Pancasila itu apa ya, sangat relevansi dengan beberapa ideologi kiri gitu kan, yang maksudnya iya, Pancasila itu sangat toleran gitu. Kalau dalam Islam itu konsep Pancasila itu lebih dikenal sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak inilah istilahnya Pancasila itu tidak tertuju konteks dalam satu bidang tertentu ya Bang. Tidak. Tapi relevan dalam kehidupan itu pasti ada maknanisasinya. Nah, oke, jadi terima kasih Akang ya. Iya. Saya di sini mewawancarai Akang, ingin apa kepada rekan-rekan untuk memberi kesan-kesannya terhadap Pancasila, gitu, terhadap aktualisasinya gitu. Bagaimana sih Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh kan kesan-kesan? Menurut saya Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu harus dilakukan sejak hari ini gitu. Sejak kita dalam ruangan atau di luar ruangan, sejak kita dalam pikiran, Pancasila sudah diterapkan. Nah, menerapkannya Pancasila artinya kita harus memahami dulu konsep Pancasila, historisnya Pancasila, dan kita pun harus apa ya, bertindak selayaknya apa yang dikonsepkan Pancasila, seperti berkeadilan, beradab, musyawarah, membiasakan diri untuk berdemokrasi gitu kan. Itu ada salah satu apa ya, itu adalah salah satu penerapan Pancasila. Jika kita tidak berdemokrasi artinya kita tidak berpancasila, atau jika kita tidak berkeadilan atau beradab berarti kita tidak berpancasila. Iya. Jadi di situ doang ya. Ada teman yang lain? Ini sebetulnya Pancasila itu kalau dipahami lebih dalam, konsepnya simpel. Pancasila itu adalah makna gotong royong. Maksudnya yang gotong royong itu seperti apa? Gotong royong dalam membangun bangsa ini. Pemerintah dan rakyat, masyarakat harusnya sama-sama saling mengerti dan gotong royong untuk membangun bangsa ini. Terima kasih banyak Ya. Kang Ajis. Makasih banyak yang mengganggu waktunya gitu. Semoga lah dipanjangkan umurnya dan disehatkan. Amin. Oke, jadi begitu ya kawan-kawan tuh mengenai Pancasila itu apa, dan tadi dijelaskan beberapa sejarah Pancasila itu, terus bagaimana sih pengaktualisasinya gitu. Jadi sangat jelas gitu dijelaskan oleh Akang Ajis ini. Jadi pesan untuk saya sendiri gitu, dalam kehidupan sehari-hari ya emang seharusnya ditanamkan dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Karena Indonesia ini manusia yang sangat pluralisme, multikultur. Semua ada berbeda-beda dan bermacam-macam di negara ini. Jadi kita saling toleransi, gotong royong, dan saling membantu itu sangat relevan kepada kehidupan kita melalui Pancasila tersebut. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next.